Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan Masoh belum terungkap. Diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala tubuh terbungkus selimut di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Juli 2025, beberapa hari setelah penemuan jenazah. Rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di depan kamar kos Arya mulai beredar luas di media sosial. Video tersebut merekam sejumlah aktivitas Arya pada malam sebelum ia ditemukan tewas keesokan paginya. Lantas seperti apa analisa pakar telematika usai melihat video rekaman CCTV yang beredar di media sosial? Itu kalau diterjemahkan secara telematika dengan batasannya hanya ini aja. Pertama, mengenai yang si korban dia keluar bawa sampah balik lagi, itu kejadian normal saja, tidak ada yang terlalu perlu di highlight, tetapi perlu ambil catatan, nanti akan saya analisa, yaitu pada saat dia melewati satu kamar yang di tengah, lampunya itu menyala, ya, lampu tamannya itu menyala. Kemudian saat dia sampai di ujung, lampu yang ujung juga menyala, ya. Selesai dia sampai di ujung di situ, lampu yang tengah mati, yang ujung kemudian mati. Tapi saat dia kembali pulang, lampu yang di ujung menyala, di sini tengah menyala, kemudian mati lagi semuanya. Hal apa yang bisa kita terjemahkan dari hal ini? Adanya lampu taman yang berbasis sensor gerak atau namanya IRDA, ya, infrared device, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa saat si orang yang pegang telepon bolak-balik di sini, dia sudah berteleponan. Dia sudah pegang telepon, bukan seperti telepon yang saya bilang, sudah ada telepon di kuping, ya. Tetapi belum kelihatan, belum ketahuan bahwa dia situ berbicara atau tidak. Cuma kalau dicocokkan dengan kronologi bahwa pihak istrinya menghubungi, di mana menghubunginya pukul 00.40 sekian, sementara kalau dari sini catatannya di CCTV-nya 00.27, ya. Perbedaan waktu di sini tidak bisa kita segera asumsikan bahwa hal itu merupakan suatu komunikasi yang berbeda, karena yang istrinya itu menelpon 47 sementara 40 sekian 00.40 sekian, sementara ini menelponnya 27, dia udah seliweran, ya kan. Bisa jadi saja bahwa teleponnya benar-benar di 00.47 sesuai dengan waktu yang dinyatakan oleh pihak istri, tetapi di rekaman CCTV-nya itu timingnya dibuat telat, ya. Dalam hal ini kita lebih mempercayai waktu dari selular, komunikasi selular, karena kalau kita dari ponsel rata-rata default adjustment-nya adalah selalu mengikuti waktu yang berlaku di dunia, ya, waktu pembagian waktu yang ada, jadi tidak akan pernah salah, selalu ada namanya adjustment cycle, jadi setiap berapa waktu sekali itu ponselnya melakukan adjustment, jadi nggak akan pernah salah. Dalam video CCTV yang beredar, muncul pula sebuah kejanggalan di lokasi kejadian perkara. Rekaman tersebut memperlihatkan sosok pria paruh baya yang diduga sebagai penjaga kos. Dengan langkah pelan dan tatapan penuh curiga, pria itu terlihat memantau setiap kamar di lantai tempat Arya tinggal. Ia mondar-mandir di lorong sempit itu hanya beberapa menit sebelum waktu yang diduga sebagai saat-saat terakhir Arya masih hidup. Sontak saja, rekaman ini pun memicu gelombang spekulasi yang juga disambut oleh Abimanyu selaku pakar telematika. Lalu seperti apa Abimanyu menerjemahkan gerak-gerik yang dilakukan oleh sosok yang diduga penjaga kos itu?
Kalau kita perhatikan di sini orang yang memegang sapu seliweran jam sekian itu pegang sapu dan tidak menyapu, tetapi hanya ngintip-ngintip saja ke dalam ruangan, itu ngapain? Itu menjadi pertanyaan. Dan karena wajahnya jelas, seharusnya pihak kepolisian bisa melakukan investigasi dan penelusuran siapa orang itu sebenarnya, ya, dan apa maksudnya dia. Itu kelihatan dia seliweran pegang sapu. Dan hal yang aneh adalah saat dia melewati pintu tengah, dia pegang sapu melewati pintu tengah, itu lampu sensornya tidak menyala, tetap gelap saja. Ya berarti kalau itu gelap, ini kan CCTV-nya berbasis infrared. Ya, jadi dia mendapatkan dari kontrasnya cahaya. Berarti suasana pada saat itu masih gelap, berarti lampunya gelap, dan kemudian si pelaku ini, si orang ini lah yang pegang sapu, dia seliweran dalam keadaan gelap. Ya, karena lampunya ini nggak nyala. Hal ini ada dua kemungkinan kalau lampunya nggak nyala. Pertama, memang pada saat itu lagi mati lampu, mungkin saja. Tapi kalau mati lampu, buktinya CCTV bisa merekam. Berarti kan nggak mungkin. Kalau CCTV merekam, berarti lampunya listrik nyala. Ya, bukan mati lampu, sorry. Listrik nyala. Jadi tidak mungkin listrik padam pada saat itu. Yang kedua adalah matinya ini, kalau kita bersifatnya masih analisa positif, itu karena si lampu taman ini berbasis solar cell. Jadi dia hanya dayanya itu hanya untuk sehari siang, dapat daya matahari, dan kemudian kalau udah dipakai banyak, akhirnya dia lampunya akan mati sendiri, dan kemudian kalau ada yang seliweran pun dia udah nggak mau hidup lagi karena sudah habis. Ya, tetapi biasanya lampu-lampu yang berbasis solar cell itu nggak sampai habis banget sampai pagi harinya. Rata-rata tetap mau menyala, tetapi menyalanya redup. Dan seredup-redupnya cahaya dari solar cell dari lampu taman itu dengan cahaya infrared dari CCTV harus tetap ketangkap. Jadi kemungkinan bahwa lampu tamannya ini adalah berbasis listrik, logikanya ya. Tetapi butuh konfirmasi nanti dari pihak kepolisian tinggal. Nah, kalau memang berbasis listrik dan kemudian lampunya mati, dia tidak bisa menyala sensornya pada saat si pelaku yang pakai sapu ini seliweran, sementara orang yang pakai teleponan dan si korban waktu seliweran masih bisa menyala, berarti ada yang mematikan lampu taman. Tak hanya menyoroti rekaman CCTV yang beredar, pada kesempatan ini Abimanyu juga dibuat curiga oleh detail kecil yang luput dari perhatian banyak orang, yakni timestamp di layar CCTV. Menurut pakar telematika itu, ada kejanggalan pada penanda waktu yang tertera di rekaman. Apakah pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan ujung ke ujung? Yang selama ini saya belum mendengar analisa kepolisian, tetapi mungkin polisian luput mengenai cahaya lampu tadi, ya, yang ada orang lewat tapi kemudian kok tetap mati. Yang kedua, mengenai kejanggalan dari timestamp pada CCTV-nya. Karena saat itu timestamp itu ditampilkannya secara penuh sampai ada kelihatan orang yang bongkar jendela, layarnya itu penuh sekali kelihatan, dan kemudian timestamp-nya kecil di sebelah kanan, kecil loh, ya, di sebelah kanan saja, ada di sebelah kanan. Tetapi saat ini kemudian kelihatan orang yang buang sampah, kemudian yang ini juga yang seliweran, pegang ponsel dan pegang sapu, timestamp-nya bisa bergeser ke kiri. Perangkat CCTV apa yang timestamp-nya bisa lihat, bisa jalan kiri ke kanan? Nggak mungkin, nggak ada. Rata-rata cuma hanya di satu pojok, sudah sampai kapanpun dia hanya di pojok itu. Tidak mungkin kadang-kadang ada di kiri, di tengah gitu loh. Berarti kalau ini benar analisa ini yang terjadi, timestamp yang terlihat pada saat orang yang buang sampah dan kemudian pegang ponsel dan kemudian pegang sapu, itu timestamp-nya sudah rekayasa. Meski kasus ini masih menjadi misteri, baru-baru ini muncul spekulasi baru yang semakin memanaskan suasana. Rekaman CCTV yang beredar luas kini diduga bukanlah rekaman utuh. Banyak warganet yang menyadari adanya anomali dalam video tersebut. Pasalnya, pada bagian tertentu, terjadi lompatan waktu secara tiba-tiba selama kurang lebih 20 detik. Lalu seperti apa tanggapan Abimanyu terkait kontroversi tersebut? Ya, apapun bisa terjadi di waktu 20 detik itu. Ya, kemudian bisa juga ternyata memang CCTV-nya mati. Ya, malfungsi pada saat tersebut, dia malfungsi sehingga tidak terekam. Baru tidak terekam, kemudian baru hidup kembali di pukul 35. Nah, kalau analisanya orang bilang adalah dia mati kemudian baru nyala kembali di pukul 35,
saya mendinai, saya menolak analisa tersebut karena apa? Semua CCTV saat dia dihidupkan dia akan melakukan adjustment, dia rotating adjustment. Dia akan belok kiri, kanan, atas, bawah karena tiap dihidupkan udah sistemnya CCTV modelnya begitu. Dia akan nengok-nengok dulu ya sampai pada posisinya bahwa karena dia baru dihidupkan, sistemnya selalu mencari ruang ya, dia default settingnya selalu kayak gitu, dia pasti otomatis setiap dihidupkan. Tetapi ini tidak terjadi. Di sini tidak terjadi, berarti kemungkinan kalau mati secara intermittent atau kadang-kadang doang di tengah-tengah, ya teori tersebut gugur. 20 detik sudah cukup bagi seseorang untuk masuk menyelinap ke dalam kamar karena ini berbasis digital, kuncinya ada masternya, tinggal buka kunci, 20 detik masuk ya sudah bisa, sehingga tidak kelihatan di CCTV. Ada pihak yang memang memotong konten ini, dipotong jadi sedikit lebih pendek, tetapi masih diberikan dia timestamp-nya. Kenapa tanda tanyanya itu? Rekayasa apa yang dimaksud? Kalau ini rekayasa, apakah selama ini polisi mengambilnya itu hanya sebagian? Nah, kalau hanya ambil sebagian, kejadian ini menjadi suatu kejadian deja vu, saya bilang, sama dengan kasus waktu Jessica Wongso, di mana saya jadi saksi ahlinya waktu untuk peninjauan kembali, kemudian kasus yang tenggelamnya anak kecil yang dituduhkan bahwa si yang melakukan penenggelaman hanya direkam dari satu CCTV aja. Padahal kenyataannya ada CCTV lain yang juga memantau, tetapi tidak digunakan sampai persidangan, tidak digunakan. Padahal jelas-jelas saya melihat sendiri, tahu ada CCTV tersebut.